Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pria yang menemukan kaset misterius bertuliskan "Play Me". Setelah memutarnya, kejadian aneh mulai terjadi di sekitarnya. Begini kisah selengkapnya. Hari itu mendung menggantung di langit kota. Angin membawa aroma tanah basah dan asap knalpot. Di salah satu sudut pasar loak tua yang dipenuhi debu dan barang-barang penuh sejarah, Raka, pria pendiam berusia 34 tahun, berjalan perlahan menyusuri lorong sempit antar lapak. Jaket kulit lusuh yang ia kenakan menandakan kesukaannya pada gaya retro. Begitu pula hobinya, mengumpulkan barang antik dan koleksi tua. Ia sudah terbiasa menyusuri pasar setiap akhir pekan, bukan untuk mencari sesuatu yang spesifik, tapi lebih karena kenikmatan menemukan sesuatu yang tak terduga, seperti surat cinta di dalam buku lawas, atau foto keluarga yang tak dikenal terselip di belakang figura usang. Namun kali ini berbeda. Di antara tumpukan majalah tua, piringan hitam, dan boneka rusak yang kehilangan satu mata, pandangannya tertarik pada sebuah kaset kecil yang tergeletak nyaris tertutup debu. Warnanya pudar, labelnya robek. Tapi di tengahnya, dengan tulisan tangan yang hampir memudar, tertulis dua kata, "Play Me". Seolah ada sesuatu yang mengikat matanya pada benda itu. "Ini milik siapa?" tanya Raka pada penjaga lapak, seorang pria tua kurus dengan wajah keriput dan mata yang seperti tak pernah benar-benar menatap. Pria tua itu melirik cepat, lalu kembali menunduk. "Ambil saja, gratis." "Serius? Yakin mau?" tanyanya lirih tanpa menatap. "Benda itu bukan untuk semua orang." Raka mengernyit, tapi ia justru semakin tertarik. Mungkin ini bagian dari cara si penjual menambah nilai mistis barang dagangannya. "Kalau gratis, saya ambil," ucap Raka sambil tersenyum. Pria tua itu tak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu membungkus kaset itu dengan koran usang. Sesaat sebelum Raka pergi, pria itu bergumam, nyaris seperti berbisik pada dirinya sendiri, "Jangan dengarkan sampai malam." Ucapan itu menggantung di telinga Raka sepanjang perjalanan pulang. Di dalam angkot yang bergoyang pelan, ia menggenggam kaset itu erat. Tak tahu kenapa, tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Seakan ada bagian dirinya yang tahu. Ia baru saja membawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam debu. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit di luar jendela apartemen Raka menggantung kelabu gelap, dan rintik hujan mengetuk kaca jendela seperti jari-jari gelisah yang tak sabar. Di dalam kamar yang dipenuhi rak berisi piringan hitam, radio tua, dan buku-buku sejarah, Raka duduk di lantai. Di depannya, tape player vintage berwarna coklat tua, hadiah dari almarhum ayahnya, satu-satunya peninggalan yang masih ia rawat. Ia menatap kaset bertuliskan "Play Me" yang kini sudah bersih dari debu. Suara bisik penjual tua tadi siang terngiang kembali di kepalanya. "Jangan dengarkan sampai malam." Dan kini memang malam. Dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, ia memasukkan kaset ke dalam tape player. Mesin tua itu berdengung sebentar, lalu klik. Suara statik menyembur keluar dari speaker, seperti napas mesin yang sudah lama tak berfungsi. Lalu, suara itu datang. Bukan lagu, bukan musik, tapi semacam bisikan, samar, pelan, seolah seseorang sedang membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bahasanya kasar, penuh desis dan jeda aneh, tapi intonasinya terlalu manusia. Terdengar seperti doa, atau mungkin mantra. Raka bersandar perlahan, matanya memicing.
Telinganya semakin dekat ke speaker, berusaha menangkap arti dari suara itu. Dan tiba-tiba, kaset berhenti. Hening. Tak ada klik, tak ada rewind. Hanya keheningan. Hingga Raka. Ia tersentak. Itu namanya. Dibisikkan pelan. Jelas. Suara perempuan. Tapi bukan suara yang dikenalnya. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap tape player dengan wajah bingung. Siapa barusan? Gumamnya. Lalu lampu kamar berkedip sekali. Kemudian mati. Dalam gelap, hanya satu suara yang terdengar. Suara tape player yang terus berputar, padahal kasetnya tak lagi ada di dalam. Pagi datang tanpa peringatan. Raka terbangun di sofa, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tape player itu masih di meja, tapi kasetnya sudah tak ada di dalam. Ia mengerjap bingung, mencoba mengingat kembali malam sebelumnya. Aku mencabut kasetnya, kan? Tapi semakin ia mencoba mengingat, semakin samar ingatannya. Yang jelas hanya satu. Suara itu memanggil namanya. Dan rasa aneh itu belum hilang. Hari itu Raka mencoba mengalihkan pikirannya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan desain grafis freelance dari rumah. Tapi sejak tengah hari, hal-hal kecil mulai terasa ganjil. Rak buku yang ia yakin rapi, berantakan begitu saja. Cermin kamar mandi yang biasanya berembun setelah mandi, kini terlihat seperti diusap dari dalam. Ponselnya kadang menyala sendiri, menampilkan layar gelap, lalu mati lagi. Dan tape player tetap menyala, padahal sudah dicabut dari colokan. Malamnya, suara itu kembali. Tidak dari tape, tapi dari ventilasi di dinding, dari bawah pintu lemari, dari dalam keran wastafel. Pelan, mengendap, selalu bisikan, dan selalu dengan intonasi yang sama. Raka. Raka mulai takut untuk tidur. Ia mencoba membungkus tape player dan kasetnya, yang entah bagaimana kembali masuk ke dalam dengan kain tebal, menyimpannya dalam laci paling bawah di lemari. Namun saat ia kembali ke kamar 2 jam kemudian, tape player itu sudah ada di meja lagi, dan kasetnya sudah terputar setengah jalan. Puncaknya terjadi pukul 2 dini hari. Raka mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Ia tinggal sendirian. Langkah itu terdengar dari dapur menuju lorong lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Dengan napas tertahan, Raka menggenggam lampu darurat. Namun sebelum ia bisa membuka pintu, suara itu berbisik dari dalam kamarnya sendiri. Aku belum selesai bicara. Saat pintu terbuka, kamarnya kosong. Tapi di dinding tergores kalimat dengan huruf seperti tercakar. Putar kembali. Raka tak tidur semalaman. Ia duduk di kursi dekat jendela, menggenggam senter dan segelas kopi yang dingin sejak 2 jam lalu. Matanya menatap ke arah lemari tempat ia kembali menyembunyikan kaset dan tape player itu. Meski di dalam hatinya, ia tahu usaha itu sia-sia. Pagi menjelang dengan langit kelabu. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa rumahnya bukan lagi miliknya. Siang itu, dalam keputusasaan dan rasa penasaran yang semakin membara, ia memutuskan untuk merekam ulang isi kaset tersebut. Aku akan hapus semua isi kaset ini, gumamnya, seperti berusaha meyakinkan diri sendiri. Ia menyiapkan tape player dan kaset kosong. Ia tekan tombol erase dan mulai memutar suara radio secara acak, berharap suara kaset asli akan tergantikan. Selama 10 menit, ia duduk menunggu,
mendengarkan suara talk show membosankan di radio. Setelah selesai, ia mengambil kaset itu dan memutarnya. Namun yang terdengar bukan suara radio, bukan pula suara kaset sebelumnya. Yang terdengar adalah dirinya sendiri. Aku harus tidur. Tapi suara itu, apa yang terjadi denganku? Jangan panggil aku lagi. Tolong. Itu suara Raka. Jelas, penuh panik dan ketakutan. Tapi Raka tahu, ia tak pernah mengatakan kata-kata itu. Tidak secara sadar. Tidak hari itu. Tidak saat merekam. Suara rekaman berlanjut. Napasnya terdengar memburu, lalu senyap. Kemudian terdengar suara lain menyusul. Suara berbisik, suara perempuan yang sama seperti di malam pertama. Kau tak bisa keluar dari rekaman ini, Raka. Panik, Raka segera mengeluarkan kaset itu, melemparkannya ke lantai. Ia menginjaknya, menghantamnya dengan kursi, berharap menghancurkannya. Namun ketika ia membuka matanya, kaset itu masih utuh. Tak ada goresan, tak ada retakan. Dan tape player menyala sendiri. Lampunya berkedip. Tombol play menekan sendiri perlahan. Suara dari speaker mengalun pelan. Ulangi. Raka tak bisa lagi membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Hari-harinya kini dipenuhi rasa takut yang tak pernah pergi. Ia mencoba pergi dari rumah, menginap di tempat temannya, bahkan menyewa kamar hotel kecil di pinggiran kota. Tapi suara itu mengikutinya. Di kamar hotel, tengah malam, tape player itu muncul di atas meja nakas. Meski Raka yakin ia meninggalkannya di rumah, kaset itu sudah terputar, dan suaranya kini tidak hanya berbisik. Terdengar seperti seseorang berjalan di dalam ruangan tempat rekaman dilakukan, dengan langkah berat, napas kasar, dan suara bisikan yang kini makin jelas. Masih milikku. Malam-malam berikutnya, bisikan itu muncul tanpa alat. Dari dalam lemari, dari bawah tempat tidur, bahkan dari dalam kepalanya sendiri. Saat ia menutup mata, ia melihat bayangan perempuan berdiri di sudut ruangan. Wajahnya kabur, tapi matanya gelap seperti lubang tak berdasar. Ia memanggil nama Raka lagi dan lagi. Kadang pelan, kadang nyaring, hingga seperti teriakan. Tapi mulutnya tak pernah bergerak. Puncaknya terjadi saat Raka nekat mencari tahu asal-usul kaset tersebut. Ia kembali ke pasar loak, tapi tempat itu sudah tutup. Lapak yang menjual kaset itu hanya berupa tanah kosong dan tumpukan sampah. Ia bertanya pada warga sekitar, namun tak ada yang mengenal penjual tua yang ia ceritakan. Pasar itu kosong sejak 2 bulan lalu, ujar seorang ibu pemilik warung. Tak ada yang jualan lagi di sana. Dalam keputusasaan, Raka duduk di taman kota, tape player di pangkuannya, kaset di genggamannya. Ia berbicara pelan, seperti orang bicara pada sahabat lama. Apa maumu? Dan dari speaker kecil itu, tanpa tombol ditekan, terdengar satu kalimat. Aku ingin didengar sampai akhir. Raka membeku. Lalu tape player menyala. Kaset mulai berputar sendiri. Dan dari dalamnya, suara-suara lain ikut bergema. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Suara-suara minta tolong. Suara tangisan. Suara jeritan. Semuanya terperangkap di dalam kaset. Raka mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Jam biologisnya hancur. Makan tak lagi terasa. Tidur hanya berlangsung dalam kelabunya mimpi buruk yang terus berulang. Di dalam mimpi itu, ia selalu berada di satu tempat. Ruangan sempit dengan dinding kusam, penuh coretan tangan dan bercak darah kering. Di tengahnya, tape player berputar, dan dirinya sendiri duduk menatap kosong, seperti boneka yang rusak.
Setiap malam, mimpi itu kembali. Dan saat terbangun, Raka mendapati bekas coretan yang sama mulai muncul di dinding rumahnya. Tulisan-tulisan seperti mantra dalam huruf-huruf yang tak dikenali, tapi entah bagaimana ia bisa membacanya. Ia mencoba satu hal terakhir, membakar kaset itu. Malam itu, ia pergi ke kebun kosong di belakang apartemen. Dengan tangan gemetar, ia siram kaset dengan bensin, lalu nyalakan api. Kaset itu menyala, tapi api berubah warna. Dari jingga biasa menjadi biru keunguan, lalu hitam. Api itu melambung tinggi, lebih tinggi dari seharusnya. Raka terdorong ke belakang, matanya terpaku. Dalam kobaran itu, ia melihat bayangan seorang perempuan, menatapnya dari dalam api dengan senyum mengerikan dan mata yang terbakar. Dan ketika api padam, kaset itu tetap utuh. Malam itu, rumah Raka benar-benar mulai melawan. Lampu menyala dan padam sendiri tanpa henti. Kursi bergerak, lemari terbuka, lantai mengeluarkan bunyi ketukan, seperti ada yang berjalan dari balik lantai kayu. Raka mencoba keluar. Pintu depan terkunci, jendela terkunci, bahkan ventilasi pun terasa menyempit, seolah dinding rumah menolak ia pergi. Telepon genggamnya menyala sendiri, menampilkan layar kosong. Lalu satu pesan masuk, tanpa pengirim. Pesan itu hanya berisi dua kata, "Play me." Dari balik pintu kamarnya, suara tape player kembali menyala. Kali ini bukan hanya suara, terdengar tangisan. Tangisan dari seseorang yang sangat ia kenali. Tangis dirinya sendiri. Tangisan dari balik pintu terdengar semakin nyata. Bukan sekadar suara dari speaker, tapi seperti ada seseorang benar-benar berada di dalam kamar. Menangis keras, terisak dengan suara putus asa yang mencabik ketenangan malam. Raka berdiri mematung di lorong. Tangan kanannya gemetar memegang gagang pintu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut akan suara miliknya sendiri. Akhirnya, ia buka pintu perlahan. Kamar itu kosong, namun tape player menyala di tengah ruangan. Kaset berputar, dan suara yang terdengar kini bukan lagi rekaman lama, tapi suara Raka sendiri. Saat itu juga, Aku tidak tahu harus kemana lagi. Kalau ada yang dengar ini, tolong keluarkan aku dari sini. Dia tidak membiarkanku pergi. Raka terjatuh ke lantai. Matanya menatap tape player yang terus memutarkan rekaman yang belum pernah dibuatnya. Ia mulai menangis, ketakutan, kesepian, terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Lalu terdengar suara lain, pelan, jelas, dan datang dari speaker. "Rekaman ini sempurna. Kau sudah jadi bagian dariku sekarang." Keesokan paginya, pintu apartemen Raka terbuka. Polisi datang setelah mendapat laporan dari tetangga soal suara teriakan dan tangisan sepanjang malam. Tapi saat mereka masuk, tak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada tubuh. Hanya satu benda yang tertinggal di lantai kamar. Tape player tua yang masih menyala. Dan sebuah kaset. Labelnya ditulis ulang dengan tulisan tangan yang sangat dikenali Raka, tapi kini bukan milik siapapun. Tulisannya, "Play me." Kaset itu kini ada di tangan orang lain.
Mungkin seseorang seperti kamu atau seseorang di kota sebelah yang penasaran, yang akan memutarnya di malam hari. Dan saat suara itu berkata, "Kau mendengarku kan?" Segalanya akan berulang lagi dan lagi dan lagi. Toko barang antik di kota kecil itu selalu sepi. Letaknya di ujung jalan yang jarang dilalui orang. Tak ada papan nama yang jelas, hanya kaca berdebu dan lonceng kecil yang berdenting saat pintu dibuka. Pemiliknya, seorang pria tua dengan tangan gemetar dan pandangan kosong, duduk di balik meja tanpa pernah menyapa lebih dulu. Suatu sore, seorang pemuda masuk. Hujan turun rintik-rintik dan angin membawa aroma kayu basah. "Punya barang unik, Pak?" tanyanya sambil melihat-lihat. Pria tua itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke sebuah rak kaca di sudut ruangan. Di sana, di antara piringan hitam dan Walkman rusak, terletak satu kaset berwarna pudar, tanpa label. Hanya ada 2 kata, ditulis dengan spidol hitam yang nyaris luntur, "Play Me." Pemuda itu tertarik. Ia ambil kaset itu, menatapnya sambil tersenyum. "Ini berapa harganya?" Pria tua itu menatap lurus, matanya kosong. Lalu dengan suara parau yang hampir seperti napas, "Tak perlu bayar, hanya jangan diputar saat malam." Pemuda itu tertawa kecil, dan ia tidak tahu malam itu akan jadi malam terakhirnya sebagai dirinya sendiri.